Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah mulai Senin ini sampai beberapa Senin ke depan insyaallah kita akan membahas semua yang berkaitan tentang Ramadan, tentang puasa Ramadan. Dan sudah semestinya kita memang selain mempersiapkan fisik, mental, juga persiapan yang tidak kalah penting adalah al-ilmu. Sebagaimana yang sering kita dengar, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum kita berucap dan beramal. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini, yang sudah dekat lagi, ya, menjadi Ramadan yang lebih baik dari yang lalu. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, diberi kesehatan sehingga merasakan atau menjalani ibadah yang mulia, bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan ampunan Allah dari awal hingga akhirnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipersilahkan oleh Allah untuk memasuki salah satu pintu khusus untuk orang-orang yang sempurna Ramadannya, yaitu Babur Rayyan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, dan semua kita telah hafal ayatnya yang mungkin akan selalu sering kita dengar menjelang Ramadan ini, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 184 dan 185, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, itu orang-orang terdahulu, ya, yang tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Karena tujuan yang tinggi ini, tujuan yang mulia ini, tujuan yang menjadikan manusia tinggi di hadapan Allah, yaitu takwa. Sebagaimana Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang bertakwa. Maka tujuannya untuk memposisikan manusia di puncaknya, di puncak posisi, yaitu ketakwaan, muttaqin. La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa, al-muttaqun. Ya, karena itulah yang paling mulia di sisi Allah. Allah tidak mandang siapa kita, kaya ataupun miskin, sederhana, jadi bos ataupun anak buah, ya, punya kerjaan ataupun nganggur, punya perdagangan ataupun tidak, punya rumah ataupun ngontrak ataupun tidak bisa ngontrak, tinggal di emperan siapapun kita, ya, apabila dengan bulan yang mulia ini dia menempatkan dan dia meraih dengan puasa dan segala jenis ibadah yang ada di dalamnya, ya, kalau dia meraih sampai menjadi orang yang bertakwa, itulah yang mulia di sisi Allah. Oleh sebab itu tujuan yang tinggi tidak mungkin kita tanpa persiapan. Tujuan yang begitu tinggi, yang begitu mulia, tidak mungkin kita abaikan begitu saja, memasukinya, berjalan, berlalu sebagaimana berlalunya angin. Tidak mungkin. Yang kita persiapkan, yang kita sungguh-sungguh saja belum tentu kita mencapainya. Ya.
Begitu juga urusan-urusan dunia. Berapa banyak cita-cita dari kita yang terhempas, tidak meraihnya walaupun sudah mempersiapkan semaksimal mungkin, apatah lagi tanpa mempersiapkannya. Dan diantara persiapan yang paling penting, bekal yang paling penting untuk menghadapi bulan yang mulia ini yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menunjang untuk sempurnanya ibadah kita. Tentunya yang pertama adalah tentang ikut siapa kita mulai berpuasa. Untuk sementara kita istirahat dari nomor 1, nomor 2, gak usah kita bicarakan dulu. Maka tidak ada nanti pertanyaan bentuk nomor 1, nomor 2. Yang ada pertanyaan adalah berkaitan dengan Ramadan. Ini kesian nih, menyedihkan umat Islam sekarang ini zikirnya mengurangi zikir la ilaha illallah. Yang disebut zikir-zikirnya sekarang majlis-majlisnya yang disebut nomor 1, nomor 2. Zikirnya udah berubah. Tadinya la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, bicarakan sunnah. Sekarang nomor 1, nomor 2. Sekarang kita istirahat dulu untuk beberapa menit ini. Gak usah kita pikirkan dulu ya. Kita pikirkan bagaimana dan ikut siapa kita berpuasa nanti. Siapapun dia, bahwa Allah telah menetapkan, menegaskan dalam surat Al-Maidah, dalam surat An-Nisa ayat 59, atiullaha wa atir rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu pada Allah, taat pada Rasul, dan ulil amri minkum. Ketaatan dalam segi apa? Ketaatan yang tidak ada unsur kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk yang isinya kemaksiatan kepada Allah. Nah, sekarang apabila ulil amri menetapkan, menegaskan berpuasa, tentang kapan mulai berpuasa, itu bukan kemaksiatan. Itu adalah kelengkapan daripada ibadah. Dan itulah bentuk ketaatan kita atau bentuk pemahaman kita dari firman Allah tadi. Atiullaha wa atir rasul wa ulil amri minkum. Atiullaha mutlak, atir rasul mutlak, wa ulil amri muqayyad, terikat. Sejauh tidak maksiat maka wajib kita taat. Nah, apabila ulil amri menetapkan bahwa tahun ini setelah sidang itsbat bahwa 1 Ramadan jatuh pada tanggal sekian, maka tidak ada kita boleh menolaknya. Ini sebetulnya hakikat yang harus kita fahami. Ini yang pertama, ilmu yang pertama. Kepada siapa atau ikut siapa kita mulai berpuasa. Fa in tanazatum fi syai'in farudhu ilallah wa rasul. Kalau kamu berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah perintahkan kita taat pada ulil amri, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih ataupun dihasankan oleh Syekh Nasruddin Albani, riwayat dari Tirmidzi dan Daruqutni, di mana Nabi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah ridha Allah padanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu yauma tasumu wal fitru, as-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudahhuna. Berpuasa, Nabi bersabda, hari puasa adalah hari ketika manusia, orang-orang berpuasa. Dan Idul Fitr adalah hari ketika orang-orang berbuka. Begitu juga Idul Adha adalah hari ketika orang menyembelih. Di situ sigatnya jamak, tasumuna. Siapa itu orang-orang? Siapa yang disebut orang-orang?
Ya, di dalam hadis lain, ya, di dalam hadis Abu Ishaq bin Rawahi dan juga Daruqutni, saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun. Kalian berpuasa bersama kaum manusia berpuasa dan berbuka kalian semua sebagaimana kaum berbuka, yaitu fitr. Nah, ini dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa yang dimaksud dengan mereka atau kaum atau manusia maknanya adalah al-jamaah, yaitu a'dhamun atau mayoritas manusia di satu negeri, bukan yang minoritas, mayoritas manusia. Ya, dan mayoritas adalah yang di bawah ulil amri. Ya. Itu bisa dirujuk di dalam kitab Subulus Salam, juga di dalam silsilah hadits sahihah. Ya. Para ulama juga menafsirkan yang dimaksud dengan hadis ini yaitu kalimat saumukum yauma tasumun atau wa fitrukum yauma tuftirun. Al-Munawi menyatakan makna hadis ini adalah puasa dan fitr bersama jamaah dan mayoritas manusia, bersama umat di satu tempat. Ya, demikian juga yang dinyatakan oleh Syekh Nasruddin Albani. Tentu tadi ayat, sekarang hadis, dan juga aqwalul ulama. Inilah keilmiahan yang harus kita jaga. Ya, karena memang setiap amal, setiap statement dituntut keilmiahannya, dan ilmiah itu ma qala Allah wa ma qala Nabi wa ma qala sahabah. Ya, apa yang difirmankan Allah disabdakan Nabi dan dinyatakan oleh para sahabat, dan para sahabat telah menyatakan, dan para a'immah, para ulama. Inilah hakikat dari ayat An-Nisa tadi 59. Atiullaha wa atir rasul wal ulil amri minkum. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Sa'di, siapa man ulil amri minkum, di antaranya ulil amri adalah ulama. Ya. Ulama, dan juga orang yang diserahkan dengan urusan suatu kaum, yaitu yang kita kenal kalau di negeri kita adalah ya pemerintah, presiden, siapapun dia, mereka adalah orang yang diserahkan urusan, dan mereka mempunyai tokoh-tokoh para ulama-ulama yang diminta fatwanya. Ini satu, ikut siapa? Ikut ulil amri, siapapun dia ulil amrinya, selama tidak maksiat. Dan menetapkan ulil amri mengajak kita untuk berpuasa, mulai berpuasa setelah sidang isbat, ini adalah bukan perkara kemaksiatan. Ya, kita boleh menolak kalau itu maksiat. Ya, misalnya ulil amri menetapkan puasa mulai sesuai dengan hari ulang tahunku. Ya, ini nggak ada dalilnya. Silahkan aja puasa sendiri. Ya, kita nggak ini kita. Ya. Nah, yang selanjutnya, apabila ada yang menselisih, ya ikut inilah ikut, silahkan dengan syarat dia harus menghadirkan hujah bahwa berpuasalah kamu dengan kelompokmu, ya, berbukalah dengan kelompokmu. Dia harus menghadirkan hujahnya. Kalau enggak, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini ada perbedaan negeri-negeri yang kita lihat. Bisa jadi berbeda. Syekh Nasruddin Albani menegaskan di dalam syarahnya, di dalam Tamamul Minnah dan tulisan-tulisannya, bahwa siapa ulil amri selama tidak ada imamu azam. Imamu azam ini khalifah yang ditaati seluruh dunia, maka terpulang kepada masing-masing pemerintahan di negeri kaum muslimin. Bisa saja satu negeri berbeda,
Bisa saja misalnya Saudi lebih dahulu, atau Brunei dahulu, bisa saja. Dan kita nggak perlu taat pada Saudi dalam hal ini, ya. Karena apa? Nanti kenapa? Ya nanti setelah ini, ya, bahwa bisa saja mulai Ramadan itu berbeda, bisa. Ya, berdasarkan riwayat-riwayat yang lain dan juga fatwa ulama, bisa. Karena pernyataannya kepada jamaah mayoritas di negeri masing-masing. Maka kata Syekh Nasruddin Albani, ketika tidak ada imam mu'azzam, khalifah yang ditaati oleh seluruh dunia, maka ketetapan dipulang kepada ulil amri masing-masing setempat. Nah, Indonesia iklim politiknya beda dengan Brunei, beda dengan Malaysia. Memang kalau Brunei, Malaysia itu tegas, menyatakan, rajanya itu menyatakan, yang di Pertuan Agung atau raja itu menyatakan setelah sidang isbat menetapkan bahwa ini adalah atau besok jatuh 1 Ramadan, nggak ada lagi yang boleh. Kalau ada tangkap, kalau dia ada masih berbuka ditangkap. Apalagi Brunei, seragam udah. Kalau kita kan ada embel-embelnya. Ulil amri menetapkan gini sudah isbat bagi mereka yang ini yang susah ini. Bagi mereka yang ini. Makanya ada sebelumnya, ada sesudah 1 hari, ada yang nunggu air pasang. Air laut pasang. Jadi ada 4 pendapat. Nah, karena itu mudah-mudahan kian kesana pemerintah kita tegas. Ini adalah hak ulil amri. Jadi nggak ada itu bagi yang mau mulai duluan, belakangan, atau masih nunggu, atau masih istikharah, silahkan. Nggak ada itu. Brunei tegas, coba aja ke Brunei, lihat di sana. Kalau ada sekelompok yang besok sudah misalkan jatuh Id, terus dia masih puasa, penjara, disidang. Kalau ngaku salah, penjara aja, 1-2 minggu. Kalau tidak mengaku salah, penjara plus berapa ringgit, terus 300 ringgit. Kalau nggak ngaku salah. Nah, kalau kita nggak ada, makanya ada yang mulai duluan, ada yang belakangan, ya, ada yang nggak mulai. Ya. Yang kedua, setelah ikut siapa, caranya bagaimana? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an yang tadi kita baca. Wa man syahida minkumus syahr falyasum. Barang siapa di antara kaum mau menyaksikan syahr, yaitu hilal, awal 1 bulan, hilal. Ini masalah berapa derajatnya itu lepas dari itu, yang jelas barang siapa yang menyaksikan di antara kamu bulan itu falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi persaksian, syahadah, lihat, ru'yat adalah sahih, dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dan mudah. Daripada hisab lebih mudah ru'yat. Jadi yang rajih adalah ru'yat, bukan hisab. Adapun dibolehkan oleh para ulama hisab untuk jaga-jaga aja kapan mulai ru'yatnya. Perhitungannya untuk sekedar kapan mulai ru'yat, bukan untuk menentukan. Tetapi untuk menentukannya adalah ru'yat, melihat. Wa man syahida minkumus syahr. Ya. Nah, ini dibuktikan oleh hadis-hadis Nabi dan tadi ayat Al-Qur'an, yang selanjutnya hadis Nabi. Ya, di dalam beberapa riwayat di antaranya ya ada seorang hadis riwayat daripada
Abu Daud dan Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih, juga Tirmidzi, ya, anna rukban ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashhaduna annahum ra'ul hilal bil ams wa amarahum ay yuftiru wa idza asbahu ay yaghdu ila musallahum. Ini satu contoh bahwa penglihatan itu dihargai walaupun satu orang. Bayangkan Nabi menghargai penglihatan satu orang. Ada seorang sambil menunggang kuda, dia datang kepada Nabi SAW. Ia bersaksi demi Allah bahwa dia telah melihat hilal sore. Sore hari dia melihat hilal. Lalu Nabi memerintahkan orang untuk berbuka dan memerintahkan besok baginya berangkat ke lapangan. Ini untuk menentukan satu Idul Fitri. Begitu juga hadis lain tentang satu Ramadan. Dari penglihatan satu orang boleh, asal di poinnya bukan orang itu yang melihat, poinnya ulil amri mensahkan apa tidak. Makanya ada fikih lain, kalau ulil amri tidak mensahkan orang karena urusan politik. Di dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah dikatakan bahwa kalau ulil amri tidak mengakui persaksian seorang, mungkin karena politik, karena mungkin dia lawan politiknya, tetap dia juga nggak boleh memaksa diri untuk berpuasa, dan keputusan tetap ulil amri. Ya, bisa saja seperti itu, persaksian seorang tidak dipercaya. Jadi kuncinya adalah ulil amri, bukan siapa yang melihat. Di sini juga kita kadang rancu. Ulil amri menetapkan tidak melihat, itu ada orang melihat, ya, tidak diakui, ya sudah sabar. Maka kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi seorang penglihatan seorang tidak diakui oleh ulil amri, maka seandainya yang melihat itu mau puasa, dia puasanya sir. Ya, kalau puasa kan sir mudah. Kalau lebaran Id itu yang fitr, yang sir itu yang berat. Waktunya makan dia belaga puasa, ya. Nah, ini masalahnya. Kalau puasa sir memang mudah, ya tinggal nggak makan aja, ya, rapat terus rapat maghrib, ya. Tapi kalau fitr buka yang sir ini yang berat. Yang jelas satu persaksian apabila diakui oleh ulil amri sah, dan sebaliknya persaksian yang tidak dikakui oleh ulil amri maka tidak sah. Inilah kaidah yang harus diperhatikan, ya. Maka jangan sampai seorang memaksakan diri dengan kehendaknya karena dia misalkan merasa melihat. Nah, ini tidak boleh, ya, karena pada hakikatnya adalah ketetapan dari siapa? Dari ulil amri, karena itulah yang diperintahkan. Tentu banyak riwayat-riwayat yang lain yang mendukung hal ini, yang menggambarkan bahwa cara yang rajih, yang sunnah adalah ru'yat. Walaupun hisab dibolehkan hanya sekedar menentukan kapan ru'yat itu. Ya, misalkan Sya'ban menurut hisab, misalnya Sya'ban 28 hari ini, ya itu boleh ru'yat. Besoknya ru'yat, kalau tidak 29 Sya'ban, kalau terlihat 29 Sya'ban, kalau tidak terlihat 30 Sya'ban, masih satu hari lagi baru besoknya puasa. Itu aja, ya. Misalkan biasanya bulan-bulan lain kan kita nggak peduli tuh mau ru'yat, mau hisab. Bulan-bulan lain kayaknya begitu masuk Ramadan baru peduli. Nah, baru tuh tanggalan mulai aneh-aneh. Oh, ini tanggalan kapan ini? Nggak taunya yang diganti cuma gambarnya doang. Bulannya mah bulan entah tahun berapa. Ya, jadi itu yang perlu perhatikan. Yang jelas, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Seandainya seorang jelas-jelas melihat, ya, terus tidak diakui oleh ulil amri, kaidah ini pun nggak berlaku. Tidak
Nah, boleh taat kepada makhluk yang isinya maksiat kepada Khalik. Ya, itu bukan kemaksiatan. Itu soal perbedaan pendapat. Jadi ketika kita berbeda pendapat, maka lebih berhak ulil amri daripada kita. Ya, begitu. Apalagi Indonesia ini alhamdulillah sudah mempunyai kebiasaan yang baik dalam sidang isbat, yaitu menyebar sekitar berapa puluh titik dan tokoh-tokoh yang disumpah ya, yang akan melaporkan titik-titik tertentu dari Sabang sampai Merauke melihat atau tidak, dan itu disumpah, urusan mereka nanti ya. Maka di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, bagi mereka apa yang mereka emban, yaitu ulil amri, kalau dia salah dia apa, urusan mereka dengan Allah. Bagi kita apa yang kita ya emban juga, yaitu kita mentaati ulil amri. Kalau menentangnya resiko, ikuti aja, maka kita akan mendapat pahalanya dalam hal ini. Iya, saya rasa cukup. Jadi dari ngikut siapa dan caranya apa ya, mungkin ada lebih baiknya dengan bentuk ya, tanya jawab. Ya, untuk bekal ya, mungkin sambil nunggu ada yang nanya. Untuk bekal bagus membaca Sifat Saumun Nabi Syekh Salim Hilali. Itu bagus. Atau kitab-kitab yang lainnya tentang ahkam Ramadan Ibnu Taimiyah, juga Shaum Ramadan li Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Itu kitab-kitab yang perlu kita merujuk di dalamnya, mudah-mudahan dapat menambah amal kita menjadi sempurna. Atau juga Syekh Abdullah Shalih Al-Fauzan Ahadits Shiyam Ahkam wa Adab, juga bagus dibaca. Di antaranya juga Abdul Malik Qasim Arba'una Durusan Liman Adraka Ramadan, 40 pelajaran yang harus dipersiapkan untuk bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan. Juga di dalam kitab Asbabul Maghfirah fi Ramadan, sebab-sebab ampunan di dalam bulan Ramadan. Jadi selama ini mungkin kalau kita akan bahas itu. Iya. Ya silakan kalau ada yang mau tanya, masih ada waktu. Dan juga Asrarus Shiyam fi Qur'anul Karim, rahasia-rahasia puasa dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi sebaik-baik menghadapi atau perbekalan bulan yang mulia ini yaitu dengan ilmu. Dan diantara ilmu tadi yang selanjutnya adalah tentang niat ya. Karena tujuan Allah bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk menyengsarakan kita. Puasa ini untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita. Kalau Allah ingin menyiksa kita sangat mudah. Bukan kitanya nggak boleh makan, makanan yang dihilangkan oleh Allah. Kalau ingin Allah menyiksa kita, ya buat apa kita yang dilarang? Karena percuma dilarang juga orang menentang. Tapi makanan yang dihilangkan di seluruh dunia, ya air aja di stop selama bulan Ramadan, sebulan nggak ada air, di mana-mana nggak ada air, ya sengsara kan, mati kebanyakan, ya begitu. Jadi memang bukan untuk menyiksa, karena apa? Buktinya makanan masih banyak di mana-mana, tapi untuk meningkatkan diri dengan ketakwaan, untuk meningkatkan ketakwaan. Maka ketika Allah mempunyai tujuan, kita pun harus bersikap dengan benar. Yaitu niatnya juga benar, niatnya lillah. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Lain puasa yang karena Allah dengan puasa yang untuk mencari kesehatan. Ya, ada yang juga yang puasa untuk menurunkan lemak. Ada juga orang yang puasa karena untuk konsentrasi katanya, lebih fokus. Ya, ada puasa juga untuk hemat. Buka di masjid, sahur di masjid. Ya, sisa. Jadi hemat, bisa pulang mudik.
diajak itu semua anak-anaknya ke masjid. Ya, istrinya panitia lagi. Nah, lengkap udah. Bukan itu. Nah, untuk apa? Lillah, untuk meningkatkan ketakwaan. Bisa aja ternyata sakit. Ya, bisa saja ternyata lebih boros karena anaknya lebih doyan makan ternyata ketika buka. Istrinya atau beli pakaian boros, bisa aja boros. Sabar. Kalau sakit sabar, kalau boros juga sabar, ya. Begitu. Karena itu memang bukan tujuan puasa. Tujuan puasa lillah, untuk mencari keridhaan Allah agar diri kita meningkat ketakwaannya. Ya, bisa lebih boros, bisa sakit-sakitan. Nah, nanti kita akan bahas tentang hadis-hadis palsu berkaitan dengan Ramadan. Iya juga. Wallahu alam. Ya, silakan. Nah. Mm-mm. Wah, ya, ya. Ya. Iya. Ya, ini insya Allah juga kita akan bahas karena memang ada kitabnya Tarawih, sifat Tarawih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Syekh Nasruddin Albani, juga rincian tentang Tarawih yang ditulis di dalam kitab Salatul Mukmin, Dr. Wahab Al-Qahtani, Said Wahab Al-Qahtani. Tapi nggak apa-apa, ya, untuk sekedar informasi bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa ulama berbeda pendapat, ya, tentang afdolnya sholat tarawih dan witir, apakah bersama imam sampai selesai atau ketika imamnya berbeda dia ingin lebih lagi dengan sholat sendiri dengan witir, kan begitu. Contohnya ketika imam masjid 11 rakaat, ya kan, terus dia mau lebih, misalnya 23 atau 30. Imam Malik tidak ada batasnya, sampai 60 sampai 40. Nah, dia mau mengerjakan sendiri. Apakah boleh seorang ikut 8 kemudian pulang? Mungkin ada teman-temannya lagi yang mau kumpul meneruskan lagi dengan tambahannya lagi terus witir. Berdasarkan fatwa setelah hadisnya sama. Kalau hadisnya itu juga, cuman pemahamannya. Ya. Di antaranya Syekh Hasan Al-Sindi, terus juga Syekh Muhammad Shalih Utsaimin termasuk yang membolehkan orang yang seperti itu, ya, dia ingin menambah lagi. Ini di kalangan Imam Malik begitu. Dia mau nambah lagi silahkan. Kenapa? Karena hadis 11, 13 bukan li tahdid, bukan untuk membatasi, tapi untuk menggambarkan keumuman salatnya Nabi. Ini pendapat ini. Ada yang berpendapat ini. Silakan, yang berpegang dengan pendapat ini silakan. Makanya ada di Masjidil Haram, ada di apalagi di Madinah ada. Karena berpendapat dengan hadis lain yang disarah di dalam Sahih Muslim dari Aisyah, kan Rasulullah SAW salat matna dua. Kalau khawatir subuh maka dia witir. Ketika kata dua ini nggak ada batasnya. Yang berpaham ini ditunjang oleh para ulama. Jadi silahkan, sah. Namun ada yang memperketat, di antara Syekh Nasruddin Albani, Syekh Salim Hilali dan yang lainnya, sebagian juga Syekh Mukbil juga, bahwa yang rajih adalah bersama imam sampai witir, yaitu 11. 11 bersama imam sampai witir. Kenapa? Karena ada hadits barang siapa yang sholat, ya, bersama imam sampai salam, maka dia akan dicatat seperti sholat sepanjang malam. Nah, ini cocok untuk orang-orang yang sibuk, ya. Apalagi memang nggak biasa sebetulnya sholat malam, karena taraweh aja biasa, ya, taraweh
Kan tarawih kalau awal itu kan penuh kan, masjid sewa tenda, sewa tikar, ya. Nah, itu nggak cukup, masjid-masjid nggak cukup karena begitu semangatnya itu, subhanallah. Kayak tarik Ramadan itu dahsyat. Yang nggak pernah sholat juga, ada yang nggak sholat 5 waktu sholat tarawih, ya. Sholat 5 waktunya enggak, tapi sholat tarawih, ya. Sholat wajibnya enggak, puasa ada juga. Nah, ketika seperti ini, kesungguhan seperti ini, maka silahkan yang sibuk besoknya untuk kerja untuk apa, dia menetapkan yang ini pendapat yang kuat menurut Syekh Albani, yaitu 11 bersama imam sampai salam akan dicatat sebagai atau qiyamul lail atau salat sepanjang malam. Bahkan kalau Imam Ahmad kalau bangun ya sudah punya pahala sholat sepanjang malam, ya jangan sholat lagi. Apa kekurangan kita? Baca Quran yang selama ini kurang, baca fikih, baca hadis, ngapain sholat lagi? Kalau udah dapat pahala sholat sepanjang malam, ngapain lagi dibuat? Ya kan? Nah ini, itu bagi yang ini. Bahkan Imam Ahmad menyatakan begitu, kalau aku punya kesempatan dan waktu itu sempit, disuruh memilih antara sholat dengan membaca hadis, maka aku pilih membaca hadis atau membaca tafsir Quran, begitu. Kenapa? Karena kalau membaca hadis, membaca Quran itu manfaatnya untuk diri kita, keluarga kita, orang lain. Tapi kalau sholat itu untuk pribadi. Padahal ada hadis, sebaik-baik kamu adalah yang lebih bermanfaat untuk manusia. Banyak manfaatnya, anfa'un nas. Lebih banyak manfaatnya untuk manusia. Kalau kita paham hadis, paham Al-Quran, tahu terjemahannya, tahu tafsirnya, istri kita nanya, kita bisa jawab. Ya, anak kita nanya, kita bisa jawab, teman. Itu lebih bermanfaat. Kalau sholat aja ditanya, mana ada orang suami istri nanya berapa rakaat semalam, jarang. Ya, dia jawab juga nggak ada manfaatnya untuk dia. Ya, alhamdulillah 1000 rakaat nggak ada manfaatnya. Ya untuk dia aja. Maka itulah. Karena saya memilih yang cukupkanlah ya 11 bersama imam, salam udah. Kalau bangun lagi ya syukur wudhu ada, habis wudhu kan 2 rakaat ada, ya silahkan. Tetapi gunakan waktu untuk mencari ilmu, membaca tafsir, menghafal Quran, ya membaca hukum-hukum tentang Ramadan atau puasa Ramadan. Wallahu alam. Cukup ya. Ya subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.